Salam. Kita mau mendengarkan bagaimana supaya doa dijawab Tuhan. Silakan Pak Senturi. Iya, saat ini kami berada di satu tempat. Kami mau bersama-sama dengan pemirsa merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya doa dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita sebenarnya sudah jadi orang Kristen. Dan itu sudah tepat. Karena apa? Karena orang Kristen itu menjadikan Tuhan Allahnya, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya ini. Dia penguasa alam semesta. Dia sanggup membuat orang lumpuh berjalan. Dia sanggup membuat 5 roti 2 ikan dan makan 5.000 orang. Jadi kita yang terbatas dalam banyak hal, karena kita mempunyai Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak mampu kita lakukan, maka kita sudah tepat mempunyai Tuhan. Dan menjadi orang Kristen itu sudah pas. Tapi masalahnya saudaraku, kenapa kita punya masalah, kita punya persoalan, tapi doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Apa yang harus kita renungkan di sana? Mari kita baca dulu pertama firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 18 ayat 1. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan supaya perumpamaan kepada mereka, supaya menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ada satu firman Tuhan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kadang kita berpikir bahwa berdoa itu ya seperlunya saja. Kalau kita perlu, kita berdoa, dan itu pun tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi di sana ada firman Tuhan berkata, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak berhenti, tidak pernah hari ini iya, besok tidak, tapi terus berdoa sampai doa kita dijawab. Tapi kita sering, ketika kita berdoa sekali dua kali, kita belum mendengar atau menerima jawaban, kita sudah berhenti atau kita sudah merasa bahwa doa kita tidak dijawab. Tapi saudaraku, Tuhan berkata bahwa kita harus berdoa dengan tidak berhenti-berhenti, dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita harus berdoa dengan terus-menerus. Berdoa di waktu berjalan, berdoa di waktu tidur, berdoa di waktu makan, berdoa di waktu kerja, berdoa di waktu berjalan. Di mana saja, entahkah kita sedang di pesta, kita berdoa. Saudaraku, berdoa itu bukan harus sepi atau lipat tangan, tutup mata. Kita sedang berada di atas kereta juga, kita bisa berdoa, ya Tuhan, kabulkanlah permohonanku. Katakanlah misalnya anak kita sakit, kita bisa berdoa di atas kereta sambil bawa kereta, Tuhan, kabulkanlah doaku, sembuhkanlah anakku. Kita sedang makan pun kita bisa berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah anakku. Maaf, kita sedang di kamar mandi pun kita bisa berdoa, ya Tuhan, saya teringat dengan anakku, sembuhkanlah anakku. Kita sedang di tempat tidur pun kita juga bisa berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah anakku. Tak henti-hentinya, tak pernah bosan, dan percaya. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang
yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, yang pertama harus beriman. Yang kedua harus ada unsur sungguh-sungguh. Dan yang ketiga mencari Allah. Nah, mari kita bicarakan yang pertama, beriman. Beriman artinya tidak pernah tidak yakin, tidak ragu-ragu, tidak khawatir, tidak takut, dan tidak mungkin ia berkata, kenapa belum dijawab? Itu justru berkata demikian menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Sekalipun ada orang bercerita misalnya, penyakit begini hari itu lamanya sembuh, tapi ia tidak terikat dengan kata orang. Dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkannya. Katakanlah misalnya sudah 2 kali, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ia tidak pernah berhenti, dia terus berdoa. Dia terus berdoa, yakin bahwa Tuhan pasti menolongnya. Apakah akan dijawab Tuhan nanti? Iya. Iya pasti, sebab Tuhan berkata, dia harus percaya, dia harus yakin. Jadi apa yang kita percayai? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Kita percaya firman ini, maka kita akan sembuh. Ingat lagi firman Tuhan Matius 7, bahwa apa yang kita minta, kita akan menerima. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Jadi kalau kita sudah minta, sudah berdoa supaya sembuh, maka sembuh. Saudaraku, itulah orang percaya. Dari tiap detik ke detik, dari hari ke hari, tidak pernah ia ragu. Bukan berarti tadi siang dia berdoa, lalu sorenya dia khawatir. Sorenya dia berdoa lagi, malamnya dia khawatir. Memang itu nggak percaya. Jadi percaya itu pagi dia tetap yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Sore pun ia tetap yakin bahwa Tuhan menolong. Pagi pun ketika ia bangun, dia tetap percaya, yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong. Itulah percaya. Percaya, yakin. Percaya lawannya bukan khawatir, bukan takut, bukan cemas. Katakanlah misalnya anaknya belum pulang, sudah jam 11 malam. Ia berdoa meminta supaya anaknya pulang dengan selamat. Maka dia harus yakin atau percaya bahwa anaknya tidak apa-apa sampai pulang ke rumah. Katakanlah sudah jam 12 belum pulang, lalu dia menjadi khawatir. Aduh, jangan-jangan katanya kan. Itu berarti ia tidak percaya. Dan firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, orang yang ragu atau bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi percaya itu kunci, bahwa kita harus percaya, tidak bisa ragu. Bimbang itu tidak ada lagi. Ketika kita bimbang, maka tidak ada lagi. Jadi percaya dari hari ke hari. Memang percaya itu bisa dipengaruhi oleh situasi. Tapi itulah maka Tuhan selalu berkata, percayalah. Percayalah. Satu ketika Petrus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyuruh berjalan di atas air, lalu ia melompat dari perahu, dan memang betul ia tidak tenggelam. Ia berjalan di atas air. Tapi detik itu juga ia ragu, ia bimbang, ia takut karena ia melihat air atau ombak atau angin, dan ia lupa dan ia tidak teringat kepada Tuhan Yesus, sekaligus tenggelamlah ia. Lihatlah betapa ketika percaya itu hilang, sekaligus maka bahaya mengancam. Jadi percaya itu harus terus-menerus dari detik ke detik. Jadi kenapa belum dijawab doa kita? Mungkin percaya kita yang tidak bisa bertahan terus-menerus. Nah, berikutnya tadi dikatakan bahwa harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang mencari Tuhan itu mungkin jangan-jangan mencari, malah diam. Jangan-jangan sungguh-sungguh, malah biasa-biasa. Saudaraku, biasa-biasa, sedang-sedang, seperti kata orang, jangan terlalu fanatik. Biasa-biasa saja bertuhan. Itu tidak laku. Yang laku, yang dibilang Tuhan adalah yang sungguh-sungguh.
Artinya orang yang tidak setengah-setengah. Separuh kaki melangkah, tapi separuh kaki di luar. Jadi belum sungguh-sungguh, belum semua, belum segenap hati, belum segenap kekuatan, belum segenap tenaga, masih ada pikiran kepada yang lain. Katakanlah misalnya seperti ada orang sakit, pikirannya berobat kepada Tuhan, pikirannya masih bercabang, entahkah ke dukun, entahkah ke Singapura atau kemana-mana begitu. Tapi kalau berobat kepada Tuhan, mencari Tuhan, itu harus full Tuhan. Tidak ada kesana kesini. Percaya bahwa Dia pasti akan menolong. Jangan-jangan Tuhan nggak mau. Atau ada orang berpikir bahwa sudah ada takdir. Kalau Tuhan tidak mau, tidak bisa dipaksa katanya. Saudaraku, Tuhan berkata di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Aku tidak menghendaki kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi Tuhan tidak suka orang mati. Oleh karena itu, supaya orang hidup, Dia suruh supaya bertobat. Jadi kalau orang mau bertobat, ya sudah pasti dia tidak akan mati. Tapi ada orang banyak, sudah kita lihat sungguh-sungguhnya bertuhan, mati juga. Gagal juga, tidak berhasil juga. Saudaraku, jangan lihat orang. Lihatlah apa kata firman Tuhan, percayalah. Dengan melihat orang kita sudah tidak percaya lagi. Dengan melihat orang atau mendengar orang, maka iman kita akan kurang. Karena kurang iman kita, kita pun gagal. Lalu kita pastikan, lalu kita berkata bahwa betul lah. Biarpun kita percaya, Tuhan juga nggak mau mendengar. Saudaraku, tidak. Kalau orang betul-betul percaya, Tuhan pasti mendengar. Roma pasal 9 ayat 29 berkata bahwa tidak akan dipermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepadanya, Ia tidak akan biarkan kita malu karena berharap. Ia akan berikan apa yang kita minta supaya kita tidak malu karena kita mendapat. Nah, saudaraku, itulah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya jangan sampai gara-gara ada ini kita jadi ke sini. Hari Minggu kita aturan ke gereja, tapi karena ada pesta lalu kita ke pesta. Hari Minggu ada main bola, lalu kita terhalang ke gereja karena menonton bola. Jangan seperti itu. Jadi kalau disebut sungguh-sungguh, biar datang hujan, biar ada halangan, saya tetap berdoa. Kalau sudah misalnya ditentukan jam berdoa, jam 9 pagi di kamar, datang tamu, tidak lagi berubah jam doanya. Dia akan tetap mengambil waktu untuk berdoa jam 9 itu. Silakanlah tamu menunggu sampai saya siap berdoa. Kalau sudah ditetapkan setengah jam berdoa, maka apapun persoalan tidak akan berkurang dari setengah jam berdoa. Kalau sudah ditetapkan kalau saya akan berpuasa minggu depan hari itu, maka tidak ada halangan saya akan berpuasa. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu seperti itu. Tidak akan ada halangan yang bisa menghambat dia. Tidak akan ada hambatan yang bisa dibiarkannya untuk menunda datangnya dia kepada Tuhan. Kemudian ada lagi unsur mencari Tuhan. Saudaraku, mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan, lalu orang banyak malas. Karena Tuhan tidak kelihatan, lalu orang mulai tidak tahu bagaimana. Tapi saudaraku, saya ajak sekarang. Datanglah kepada Tuhan sebagaimana adanya. Kalau Anda sedang ada di mana-mana, entahkah di rumah, masuklah ke dalam kamar. Ambillah waktu, jangan terganggu oleh apapun. Lalu berdoa di sana. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini orang berdosa. Ampunilah aku. Kemudian, barulah berdoa untuk apa yang kita mau doakan. Anakku sakit Tuhan. Aku mohon sembuhkanlah Tuhan. Aku percaya padamu. Aku akan menunggu sampai Engkau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah Allahku, Kaulah penebusku, aku anakmu. Lalu percayalah,
Firman Tuhan berkata, setiap orang yang meminta menerima. Ketika kita sudah siap berdoa, percayalah terus bahwa Tuhan pasti menolong kita. Demikian saudaraku, kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Amin. Amin.